Jembatan TV, Jembatan Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Saudara Bupati Karimun, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Karimun, yang alhamdulillah pada siang hari ini kedua pimpinan kita dapat menghadiri rapat paripurna pada siang hari ini. Yang saya hormati saudara pimpinan rekan-rekan DPRD Kabupaten Karimun, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, yang alhamdulillah hari ini dapat dihadiri dari Dandim dan Lanal. Terima kasih Pak. Yang terhormat saudara asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat di lingkungan Kabupaten Karimun. Yang terhormat tokoh masyarakat, ormas, lembaga, swadaya masyarakat, teman-teman pers, dan hadirin yang berbahagia yang barangkali tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dapat sama-sama menghadiri rapat paripurna di siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan paripurna kita pada hari ini tetap mendapat rahmat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tetap tercurahkan ke Nabi Allah, Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, yang mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau kita tetap mendapat syafaat di yaumil akhir, dan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang dewan yang saya hormati, berdasarkan absen yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Karimun berjumlah 20 orang, dan untuk itu berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2016 dinyatakan telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berserah diri kepada Allah SWT, mohon petunjuk. Untuk itu rapat paripurna ini saya nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang terhormat, para hadirin yang saya muliakan, agenda paripurna kita pada hari ini berjumlah lebih kurang 9 agenda, yang mana dari 9 agenda tersebut 4 agenda paripurna kita pada hari ini merupakan paripurna terbuka, dan 5 agenda ini adalah internal DPRD Kabupaten Karimun. Kemudian dapat saya bacakan yang pertama penyampaian agenda paripurna kita pada hari ini. Yang pertama adalah penyampaian pidato Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah tentang revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2006 sampai dengan 2025.
dan revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016 sampai 2021. 2. Pemandangan umum praksi-praksi terhadap pidato Bupati Karimun. 3. Tanggapan Bupati Karimun terhadap pandangan umum praksi-praksi tentang rancangan peraturan daerah revisi RPJP Kabupaten Karimun tahun 2006, 2025 dan revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016, 2021. 4. Penyerahan kepada pimpinan. 5. Penyampaian laporan panitia reses terhadap revisi peraturan daerah Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Karimun. 6. Pengesahan revisi peraturan DPRD nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Karimun. 7. Penyerahan kepada pimpinan. 8. Pembentukan pengesahan panitia khusus terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang revisi RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006, 2025 dan revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016 tahun sampai 2021. Kemudian terakhir pembentukan panitia reses. Baik sidang paripurna yang saya hormati serta para hadirin perundangan yang saya muliakan, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuki agenda kita yang pertama, yaitu penyampaian pidato Bupati Karimun terhadap rancangan peraturan daerah tentang revisi RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Untuk itu, kepada saudara Bupati, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya saudara pimpinan DPRD Kabupaten Karimun beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati rekan kami Wakil Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan Forum Donasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati para pejabat sipil TNI dan Polri dari instansi vertikal lingkungan Kabupaten Karimun yang tetap hadir sebagai berbagai ini, yang kami hormati tentunya para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian dan camat lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, yang kami hormati tokoh masyarakat, cendekiawan dan segi pandai, pimpinan LSM, rekan-rekan pers, dan ormas serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun yang terhormat ini dalam agenda penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pimpinan beserta anggota dewan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan penjelasan terkait dan perda usulan pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016
tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Saudara pimpinan beserta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 untuk periode 20 tahun dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dan program pembangunan kepala daerah. Dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan di dalam Aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 menyebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 pada saat penyusunan yang mendahului Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sehingga penyesuaian perubahan secara substansial lebih kepada penyesuaian perubahan untuk jangka waktu ke depannya sampai dengan tahun 2025. Sementara itu, perubahan regulasi tentang perangkat daerah diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Karimun. Kemudian adanya surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 0550-4936-SJ Nomor 0430-M.PPN-12-2016 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 tanggal 23 Desember 2016 serta hasil evaluasi Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara reformasi birokrasi terkait penetapan indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJP Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 yang berdampak terhadap program dan kegiatan per tahunnya guna mencapai target kinerja kabupaten terhadap keberhasilan pada evaluasi RPJPD untuk masa 20 tahun dan RPJMD untuk masa 5 tahun dan yang terbaru terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang disampaikan di atas serta untuk kepentingan pengukuran tingkat capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Karimun di akhir masa berlakunya RPJPD dan RPJMD Kabupaten Karimun, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Saudara pimpinan beserta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 pada prinsipnya menyesuaikan dan mensinkronkan materi di masing-masing bab kajian teknokratik Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, di mana visi dan misi tidak mengalami perubahan, di mana visi dan misi Kabupaten Karimun untuk 5 tahun ke depan adalah
terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan takwa, yang didukung oleh 7 misi pembangunan meliputi: 1. Pengembangan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terdepan dalam daya saing. 2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian terdepan dalam bidang ekonomi. 3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan terdepan dalam infrastruktur. 4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah terdepan di bidang pendidikan dan kesehatan. 5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup terdepan dalam melestarikan lingkungan hidup. 6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan takwa terdepan dalam budaya dan keagamaan. Yang 7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani terdepan dalam pelayanan birokrasi. Saudara pimpinan beserta anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, adapun perubahan RPJMD tersebut difokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai, serta penyesuaian terhadap perangkat daerah baru berdasarkan aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Karimun. Guna menjawab isu-isu strategis yang menjadi permasalahan utama bagi Kabupaten Karimun, maka RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 selalu mengalami perubahan isu dengan mempunyai 1 visi yang didukung dengan 7 misi, 26 tujuan, 88 sasaran, 95 indikator sasaran, dan 149 program. Setelah perubahan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 disusun dengan mempunyai 1 visi yang didukung dengan 7 misi, 8 tujuan, 9 indikator tujuan, 20 sasaran, 55 indikator sasaran, dan 125 program. Perubahan tujuan indikator tujuan sasaran dan indikator sasaran serta perubahan indikator kinerja daerah merupakan masukan hasil evaluasi oleh Kementerian Perhubungan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi yang nantinya dijalankan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Sementara itu perubahan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menyesuaikan dengan perangkat daerah baru sebagai OPD penanggung jawab dalam mencapai target capai kinerja setiap OPD yang nantinya akan disinkronkan dengan e-planning perencanaan pembangunan daerah. Saudara pimpinan beserta anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, adapun program-program prioritas pembangunan untuk 5 tahun ke depan tidak mengalami perubahan, yaitu misi pertama, mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Program prioritas pada misi 1 ini antara lain: 1. Peningkatan investasi yang memperbanyak lapangan pekerjaan atau investasi pada pekerjaan. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sehingga memenuhi standar internasional. Yang tiga, pengembangan infrastruktur utama kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau jalan pelabuhan, bandar, udara, dan listrik serta air bersih. Yang keempat, optimalisasi potensi industri dan jasa maritim. Misi kedua, membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. Program-program prioritas pada misi kedua ini antara lain: 1. Pembinaan, penyediaan kemudahan usaha bagi petani dan nelayan. Kedua, pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Ketiga, revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, pengembangan produk UMKM sebagai komoditas ekspor melalui standarisasi, sertifikasi, dan penguatan jaringan pasar. Kelima, integrasi industri besar dengan UMKM lokal. Keenam, penciptaan wirausaha baru melalui pembentukan inkubator bisnis dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Ketujuh, pengembangan kawasan ekonomi baru coastal area. Dan kedelapan, pengembangan potensi wisata, baik wisata bahari, budaya maupun wisata kawasan perbatasan. Misi ketiga,
memperkuat konektivitas antar wilayah dan memeratakan pembangunan. Program prioritas pada misi 3A antara lain: 1. Pengembangan kawasan agropolitan Guntur. 2. Pengembangan kawasan minopolitan Moro. 3. Pengembangan konektivitas antar pulau yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. 4. Pemerataan penyediaan pelayanan dasar seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi. 5. Percepatan pembangunan di 3 kecamatan pemekaran. 6. Penguatan peran desa dalam pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Misi keempat, membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. Program prioritas pada misi keempat antara lain: 1. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berstandarisasi dan terjangkau secara merata. 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat menuju SDM yang lebih berkualitas. 3. Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat untuk mendukung kualitas SDM. 4. Apresiasi kreativitas pemuda. 5. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Misi kelima, menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Program prioritas pada misi kelima antara lain: 1. Peningkatan kualitas dan cakupan ruang terbuka hijau. 2. Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. 4. Peningkatan pengelolaan limbah industri. 5. Penetapan dan perlindungan daerah-daerah tangkapan air. Misi ke-6, membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Program-program prioritas pada misi ke-6 antara lain: 1. Pembinaan penyelenggaraan taman pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah takmiliyah. Yang kedua, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru mengaji. Ketiga, gerakan Karimun menghafal Al-Quran atau One Day One Ayat. Keempat, menggalakkan gerakan Karimun bersinar bersih dari narkoba. 5. Integrasi budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan formal. 6. Penguatan peran lembaga-lembaga adat sebagai peranata kehidupan bermasyarakat. Misi ke-7, mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Program prioritas pada misi ke-7 antara lain: 1. Pendayagunaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas dan standarisasi pelayanan publik. Ketiga, menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan penanganan pengaduannya dapat dimonitor oleh pelapor. Untuk mewujudkan visi dan misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan bersih, yaitu beriman, sehat, indah, dan harmonis. Saudara pimpinan beserta anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa pokok-pokok pemikiran kami terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Karimun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun tahun 2016-2001. Kami berharap kiranya Raperda ini dapat menjadi salah satu regulasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta dapat mendorong peningkatan pembangunan Kabupaten Karimun ke depan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami berharap kiranya rancangan peraturan daerah ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Akhirnya, semoga apa yang kita cita-citakan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai kabupaten yang maju, mandiri, adil, berbudaya, berlandaskan iman takwa dapat kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan atas kewajiban konstitusional saya selaku kepala daerah dalam menyampaikan raperda perubahan RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan raperda perubahan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas upaya perjuangan kita bersama-sama dalam mengemban tugas dan kewajiban demi kepentingan bangsa dan negara, serta sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karimun Balai Karimun, tanggal 2 Oktober 2017, Bupati Karimun Haji Onur Rafiq ditandatangani.
terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Karimun yang telah menyampaikan pidato Bupati Karimun terhadap perubahan peraturan daerah tentang revisi RPJP Kabupaten Karimun, RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan revisi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021. Untuk itu kepada Saudara Bupati sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, sidang Dewan yang terhormat, para hadirin undangan yang saya muliakan. Selanjutnya kita memasuki agenda kita yang kedua, pemandangan umum praksi-praksi terhadap pidato Bupati Karimun. Untuk itu saya coba menawarkan ke seluruh anggota Dewan yang hadir di ruangan ini, apakah penyampaian pemandangan umum praksi-praksi terhadap pidato Bupati ini dapat kita sampaikan dengan tertulis atau dengan secara langsung, secara lisan. Untuk itu kami minta pendapat dari rekan-rekan. Saya persilakan. Tertulis pimpinan. Ya. Baik, untuk itu kita sampaikan secara tulis ya. Terima kasih. Pimpinan. Setuju. Setuju. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan tanggapan Bupati, sekali lagi saya minta pendapat dari rekan-rekan. Apakah revisi Ranperda tentang RPJP Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dapat kita bahas melalui tingkat pembahasan di pansus nanti? Dapat kita setujui? Baik, terima kasih. Kemudian kita untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuki agenda kita yang ketiga, yaitu tanggapan Bupati Karimun terhadap pandangan umum praksi-praksi yang nantinya akan disampaikan melalui tertulis. Untuk itu kami minta sekali lagi kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan DPRD Kabupaten Karimun dan seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karimun yang saya hormati, Bapak kami Wakil Bupati, rekan-rekan Komisi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun atau mewakili dan seluruh pimpinan DPRD serta para undangan yang tidak tersebutkan satu persatu. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kami menyampaikan pidato pengantar tentang revisi rancangan peraturan daerah nomor 6 tentang RPJPD dan RPJMD Perda nomor 5, di mana tadi telah kami sampaikan berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan karena kita lihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pemerintah daerah melakukan revisi terhadap Perda nomor 6 kita ini serta Perda nomor 5 karena tidak sesuai lagi dengan peraturan-peraturan yang di atas, yang tentunya nantinya tidak sejalan dengan apa yang akan kita capai untuk 5 tahun ke depan. Kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Informasi Birokrasi, Aparatur Sipil Negara dan Informasi Birokrasi, bahwa dalam penyusunan sakit kita harus dapat mengukur kinerja dan sasaran capaian dengan harus kita lakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, saya terima kasih bahwa tanggapan yang akan disampaikan oleh praksi akan secara tertulis. Tentunya nanti tanggapan yang akan disampaikan dari kami secara tertulis akan kami jawab kembali secara tertulis. Namun dengan besar harapan pansus yang akan nanti dibentuk mudah-mudahan dapat menyelesaikan pekerjaan ini ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan sehingga juga apa yang kami sampaikan ini akan dibahas lebih lanjut dan mungkin memerlukan pandangan-pandangan dari berbagai kalangan, apakah kalangan akademisi, kalangan praktisi, sehingga Ranperda yang kita revisi ini mudah-mudahan akan dapat mengakomodir segala kepentingan kita dan kepentingan masyarakat Kabupaten Karimun dalam proses pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang maupun jangka menengah yang sama-sama kita maklumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.